dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita kenalan dulu, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, Ustazah Ainur sapa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan kita kembali ke pendidikan agama Islam ya. Baik, siapa nama nabimu? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa Tuhan kita? Allah. Allah. Sudah ulangi lagi. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi bagi anak-anak yang rajin ngaji. Oke. Bentar ya. Ada teman-teman yang nggak bisa masuk, padahal sudah Ustazah Ainur masukkan di grup. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oke, baik. Siapa nama nabimu yang mulia? Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Muhammad. Hebat. Siapa nama nabimu yang mulia? Nabi siapa? Waalaikumsalam. Bagus sekali. Sekarang Ustazah tanya, apa nama kitabmu yang mulia? Apa nama kitab kita? Al-Quran. Aku menjadi Al-Quran. Menemukan permata. Bentar ya, sebentar.
Dapur. 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 Dapur nih. Oke, baik. Mohon izin Ustazah mute dulu semuanya, biar suara yang terdengar hanya suaranya Ustazah Ainur. Perkenalkan, sudah dilihat di slide. Perkenalkan, saya Ustazah Ainur Rofiah MPDI. Biasanya anak-anak bisa memanggil Ustazah Ainur. Ya, tempat tanggal lahirnya di Gresik, 13 Januari 1991. Ya, Ustazah, alamat KTP-nya di Lontar, Surabaya. Lontar, Surabaya itu mana, Ustazah? Dekatnya PTC sana ya, dekat Citraland. Tapi domisilinya tiap harinya Ustazah tinggal di Siwalan Kerta Timur 5 nomor 35 Aparna Blok B 101. Ya, nomor HP-nya Ustazah ini 085815764284. Ya, nanti bisa di-save mamanya masing-masing, nomornya Ustazah Ainur. Selanjutnya, Ustazah, bagaimana pembelajaran PAI dan Al-Quran Hadis bersama Ustazah Ainur? Kan daring. Belajarnya pakai apa, Ustazah? Yang pertama, kita memakai Microsoft 365 atau Teams. Anak-anak sudah punya semuanya ya? Ini buktinya sudah pada bergabung. Ya? Dan tadi malam sudah Ustazah masukkan di grup semuanya. Kelas 2C sudah Ustazah Ainur masukkan. Jadi nggak usah klik join ke Teams-nya Ustazah Ainur, nggak usah, sudah Ustazah Ainur masukkan ya. Kalau ada Teams, nanti tinggal Ustazah share linknya ya, dan anak-anak bisa bergabung. Selanjutnya, pakai YouTube. Anak-anak tentunya sudah kenal dengan aplikasi YouTube ya. Anak-anak kalau lihat YouTube biasanya lihat apa? Lihat video ya, lihat kartun, lihat Cocomelon, lihat Tayo. Nah, nanti Ustazah Ainur juga akan memberikan materi berupa video di YouTube. Ya, tentunya mama-mama di sini sambil mendengarkan mungkin sambil masak juga bisa menyimak kontrak belajar kita pada pagi hari ini. Ya, kemudian yang ketiga, belajar PAI dan Al-Quran Hadis tidak hanya melalui tim. Waalaikumsalam, selamat bergabung Mbak Umay. Kemudian belajar, tadi Ustazah ulangi ya, belajar PAI dan Al-Quran Hadisnya pakai Teams atau Microsoft 365. Kemudian pakai YouTube, ya videonya ada di YouTube. Kemudian ada fun game ya, ini fun game. Fun game itu seperti apa Ustazah? Jadi belajar PAI dan Al-Quran Hadisnya pakai game. Ya, jadi anak-anak nanti main game, tapi kontennya atau isinya adalah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti beserta Al-Quran Hadis. Biar tidak monoton, biar Ustazah tidak ceramah terus ya. Tapi nanti Ustazah selingi game-game. Pasti anak-anak nanti seru ya, bisa didampingi orang tua. Selanjutnya, belajar PAI juga akan bersumber dari SBO TV. Ya, dari SBO TV yang tahun pelajaran ini akan ada lagi. Insya Allah akan ada lagi. Ya, tayangan belajar dari rumah bersama guruku. Itu nanti akan jadi sumber belajar kita melalui SBO TV. Ustazah, aku lo nggak pernah lihat SBO TV. Nggak apa-apa, nanti ada rekaman di YouTube-nya. Ya, nanti anak-anak bisa melihat sambil ditemani bunda-bunda di rumah ya. Yang ketiga, melalui buku paket. Ini buku paket gambarnya kelas 5. Nggak apa-apa. Anak-anak tentunya sudah punya buku paket di rumah? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi buku paket itu nanti akan kita jadikan sumber belajar kita ya. Sumber belajar tidak hanya dari buku anak-anak,
Ya, belajar itu tidak hanya dari buku. Ustazah akan belajar bersama anak-anak mungkin dari luar. Ya, Ustazah akan mengajar di luar kelas. Nanti Ustazah tunjukkan. Itu juga nanti akan kita belajar seperti itu di PAI dan Al-Quran Hadis. Tidak hanya monoton di buku paket. Ya, oke. Selanjutnya pakai Google Form juga. Nah, kalau Ustazah ada pertanyaan, kalau ada penilaian harian, biasanya Ustazah pakai 365, bisa juga pakai Google Form untuk selingan. Ya, baik. Nah, sekarang yang paling penting anak-anak disimak ya. Sikap anak soleh, kalau ada apa-apa sikap anak soleh, hap tangannya dilipat. Sikap anak soleh, hap. Seperti Ustazah Ainur seperti ini, coba dipraktekkan dari rumah. Sikap anak soleh, hap. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama-sama bersama ayah, bunda, dan anak-anak di rumah. Ya, karena kesepakatan ini tidak hanya dari saya pribadi, namun juga ada komunikasi dengan orang tua sebaiknya seperti apa. Ya, nanti anak-anak bisa tanya, orang tua bisa tanya kalau ada yang kurang jelas atau mau bisa menambahi, tidak apa-apa ya. Selanjutnya, kontrak belajar kelas PAI dan Al-Quran Hadis. Ya, jadi Ustazah Ainur akan mengajar 2 mata pelajaran, PAI dan Al-Quran Hadis. Jadi Ustazah Ainur akan berjumpa anak-anak 1 minggu itu 1 kali apa 2 kali berarti? PAI dan Al-Quran Hadis. Berarti berapa kali? 2 benar. Hari Jumat. Ya. Hari Jumat sama hari Selasa. Anak-anak sudah dapat jadwalnya belum? Belum di-share ya? Oh, belum. Oh iya, kita belum ngasih share. Ya, nanti Ustazah Eka share ya. Jadi Ustazah Ainur akan berjumpa dengan anak-anak hari Selasa dan Jumat. Selasa ketemu PAI, Jumat ketemu Kordis. Nggak boleh bosan-bosan ya ketemu Ustazah Ainur ya. Baik, apa sih Ustazah aturannya belajar dari rumah, belajar daringnya? Yang pertama, guru, ya Ustazah Ainur dan siswa harus tepat waktu atau on time dalam pembelajaran. Kalau telat, maksimal 5 menit ya. Kita sepakati ya. 5 menit ya. Jadi nggak apa-apa awal-awal, masih nggak apa-apa Ustazah dispensasi. Ustazah kasih keringanan, tapi besok-besok kalau ada Teams, ada Google Meet, jamnya Ustazah Ainur jam 8. Berarti masuknya jam 8 TET. Ya, kalaupun telat maksimal 5 menit. Ya, gunanya apa anak-anak? Gunanya untuk kita terbiasa on time. Terbiasa bangun pagi, terbiasa menghargai waktu. Jangan dibiasakan molor-molor, nanti kebiasaan nanti sampai dewasa seperti itu. Ya, itu tujuannya Ustazah Ainur karena di dalam Islam waktu itu apa anak-anak? Harus kita hargai ya. Di Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat tentang menghargai waktu. Ya, harus kita praktekkan. Yang kedua, guru dan siswa memakai seragam rapi. Seragamnya rapi lengkap ya. Jika siswa izin atau ada yang sakit, harap konfirmasi ke Ustazah Ainur juga. Kan sudah izin ke Walas nih. Nah, terus, oh ternyata hari ini ada jamnya bidang studi, berarti saya juga harus izin ke Ustadz-Ustadzah bidang studi. Seperti itu. Jadi Ustadzah akan mengetahuinya. Oh ini kenapa ini Mas Azam nggak ikut? Oh kenapa ini Mbak Umay nggak ikut? Oh ternyata sakit. Nanti Ustadzah centang absennya ya. Kemudian, guru dan siswa menggunakan bahasa yang sopan dan baik ketika meeting. Menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Ustazah, bahasa yang sopan dan baik seperti apa? Bisa pakai bahasa Indonesia, ya, atau bisa pakai bahasa Kromo, ya. Selanjutnya, siswa kalau ada tugas nih ya,
siswa mengerjakan tugas terstruktur dengan mandiri. Maksudnya apa? Kalau ada tugas, Bukan. Aku nggak tahu ada pohon di sana. mandiri. Kalau Ustazah aku bingung uploadnya gimana? Boleh minta bantuan orang tua, tapi ketika mengerjakan diusahakan mandiri ya. Selanjutnya semua siswa harus aktif dalam pembelajaran. Contoh ya, ketika Ustazah tanya, anak-anak menjawab. Ketika ada yang enggak, Ustazah saya enggak paham materi ini, anak-anak bisa bertanya. Ustazah saya mau bertanya. Oh, enggak apa-apa, Ustazah justru suka sekali dengan anak yang kritis, anak yang mau melontarkan pertanyaan, anak yang mau mengeluarkan pendapat. Ustazah Ainur senang sekali. Ya, berarti anak-anak itu kritis, kreatif, ya, tidak takut sama gurunya untuk melontarkan sebuah pertanyaan. Baik, dari ketiga slide tadi, pertanyaan monggo ayah bunda atau anak-anak yang mau bertanya sebelum Ustazah kenalan sama anak-anak. Ayo, silakan. Apa yang ada yang kelewatan tadi? Ya, biodatanya Ustazah. Ini. Kenapa? Apa Mbak Umay? Mbak Amira? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah. Kenapa? Mau. Kamu ada tahu nang layar? Kagak tahu ih. Kagak nangis mendukung. Waalaikumsalam Mas Azam. Assalamualaikum Ustaz. Baik, bisa ada. Kalita, selamat bergabung ya. Ustazah ulangi lagi ya. Ini ya, kontrak belajar bersama Ustazah Ainur. Yang pertama harus on time. Tepat waktu ya. Kalau telat maksimal 5 menit. Ya, tadi di awal-awal pertemuan enggak apa-apa Ustazah dispensasi, enggak apa-apa ya. Kemudian guru dan siswa memakai seragam rapi. Ya, kalau ada siswa yang izin atau sakit, harap konfirmasi juga ke Ustazah Ainur atau guru bidang studi. Ya, selain ke walas, juga ada pemberitahuan. Oh, hari ini nggak hadir karena sakit. Nah, kemudian, kalau pertemuan seperti ini, ketika pembelajaran daring seperti ini, harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Ya, menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Kemudian siswa kalau ada tugas, siswa mengerjakan tugas terstruktur dengan mandiri. Kemudian semua siswa harus aktif dalam pembelajaran. Kalau nggak paham, kalau mau bertanya, kalau Ustazah Ainur tanya harus menjawab. Ada yang mau tanya anak-anak? Atau ayah bunda? Terus mau tanya, kalau misalnya pengumpulan tugas melebihi jam batas waktu gimana, Us? Karena kesibukan orang tua. Oh iya. Oke. Kalau sami-sami Muhammad Mas Akmal ya tadi ya? Ya, baik. Kalau pengumpulan sebentar saya mute dulu semuanya. Oke. Anak-anak, ayah bunda, kalau pengumpulan tugas Ustazah Ainur kasih waktu durasinya 1 hari, 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi tidak sampai hari selanjutnya ketumpuk. Ya, 1 jam, 1 hari 24 jam. Seperti itu. Komunikasinya saya kan nggak punya grup WA mah. Ya, saya nggak punya grup WA yang itu kan grup WA kelasnya Ustazah Eka. Jadi kalau ada apa-apa, langsung tanya di grup Teams ini, di percakapan itu. Ya, jadi semua tugas di Microsoft 365. Saya tidak menerima hafalan atau tugas yang lain itu di WA. Saya usahakan pakai Microsoft 365.
Tapi kalau kesulitan, ya nggak bisa cara memasukkannya, nanti saya bantu pakai tutorial. Kalau nggak bisa ya pakai WA saja. Ya, nanti saya kasih video tutorial untuk mengupload tugas atau tugasnya berupa foto ataupun video. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Ayah, Bunda, atau anak-anak? Oke, cukup ya. Sekarang Ustazah yang tanya. Itu, Mas Azam, panggilannya siapa, Nak? Azam. Bu. Mas Ahmad Azam Arayan, panggilannya? Ini ya, Bu. Azam. Oke, Mas Azam, benar. Alifia Humaira, panggilannya Mbak Umay. Umay. Oke, terima kasih. Mbak Amira Aminah Fatnin, panggilannya? Fatin. Fatnin. Oke. Mas Arsaka Zikri, panggilannya? Feril. Mas Feril, oke. Atika Fairus Salsabila, ini kayaknya kayak kenal Ustazah ini. Panggilannya? Aisyah, oke. Mas Galang Satrio Aji, panggilannya? Mas Galang. Oke. Mas Gani Fat Ramadan, panggilannya? Siapa, Nak? Mas Gani Fat Gani. Oke. Mbak Kaila Marwa, panggilannya? Kaila. Mbak Kaila. Oke. Muhammad Sagiram Danu, panggilannya? Ramdhanu. Ramdhanu, baik. Muhammad Akmal, panggilannya? Mas? Akmal Nur Us. Oke, Akmal Nur. Mbak Nabila Berliling Tias, panggilannya? Oke, Mbak Nabila. Quinsa Sonja, panggilannya? Sanja. Sonja. Oke, Mas Rasya Muhammad, panggilannya? Tasya. Rasya. Oke. Mas Rian Adip Pratama, panggilannya? Rian. Mbak Srian. Mas Ryuga Aska Putra, panggilannya? Aska. Oke. Mbak Zahwa Farihatul Altifah, panggilannya? Panggilannya siapa? Mbak Zahwa. Balak. Siapa panggilannya? Balak. Oke. Baik, anakku semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya ke Ustazah Ainur? Ada yang mau bertanya? Ustazah, mulai pembelajarannya kapan? Mulai pembelajarannya pekan depan. Pakai buku apa, Ustazah? Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam, Mas Akmal. Ustazah, bukunya pakai apa? Yang pertama, buku Al-Quran Hadis yang warna hijau. Anak-anak sudah dapat? Sudah. Sudah, bagus. Sudah.
Al-Quran hadis. Ustazah, cara menghafal Al-Quran hadis itu dengan seperti apa? Ustazah akan memberikan contoh video bacaannya. Kemudian anak-anak mengulang di rumah berapa kali? Ya, bisa 5 sampai 10 kali. Kemudian kalau sudah hafal baru ditutup seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya yang PAI. Yang PAI pakai buku apa, Ustazah? Pakai buku yang warna apa itu? Hijau ya? Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam, Mas Rasya. Pakai buku yang warna apa? Hijau ya? Iya, seperti itu ya. Jadi belajar PAI dan Al-Quran hadisnya sudah ada buku pegangannya masing-masing. Oke, cukup. Kalau tidak ada yang bertanya. Tidak. Kenapa, Mbak Karika? Karena Iya, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Bisa diulangi lagi? Mas Zahwa Farihatul Atifah ini siapa, Nak? Panggilannya siapa? Salam. Zahwa. Iya, Zahwa ya? Balok. Aku pengen tidak menekan apapun. Oh, Mas Barok. Balok. Ya, baik. Oke, baik. Anak-anakku semuanya, sambil kita memulai pembelajaran Al-Quran hadis ini, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah dulu ya. Semoga semuanya bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ya. Subhanallah walhamdulillah. Enggak. Suci Allah, pujian bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Anak-anak itu yang setiap pagi, yang setiap kalau berjumpa sama Ustazah Ainur, kita akan menyenandungkan kalimat-kalimat thayyibah tadi. Ya, bisa disimak dulu ya, nanti diikuti. Di rumah dipraktekkan ya. Ini nanti akan setiap hari akan kita setiap waktu pembelajaran sama Ustazah Ainur kita bersolawat kalimat thayyibah ini. Ya, disimak dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, pujian dari Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yuk anak-anak silakan boleh menulis namanya di situ. Gimana, Us? Itu pakai Papan itu. tulis. Iya, pakai papan tulis. Nah, itu. Nah, pinter. Siapa itu yang sudah nulis itu? R. Siapa itu? Rasya. Oh, pinter. Rama.
Oke. Semuanya boleh nulis. Semuanya boleh nulis. Itu tinggal diklik ada apa itu? Ada warna merah, kuning, hitam. Ayo nulis semua di situ. Di layar Mbak Kaila, di layar. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam Mas Gani. Yuk silakan, boleh nulis namanya masing-masing di situ. Ada Mas Ramdanu, ada Mas Gani, ada Mbak Nabila. Wih, pinter. Ada Mbak Sonja warna biru. Itu siapa itu yang nulis tuh? Mbak Papa. Oke, Mbak Nabila. Siapa lagi? Oke, ada Rasya, Sonja. Yang lain boleh nulis. Mengekspresikan boleh. Boleh Ustazah senyum dulu ya. Mana, Us? Ustazah buat senyum. Nah. HP-nya itu nak, di HP-nya. Di HP-nya masing-masing. Di HP-nya masing-masing. Oke. Kalau tahu, Bu. Pinter semuanya, sudah bisa nulis semuanya, anak-anak hebat. Apa? Iya, ada yang boleh ngetik. Boleh ngetik pakai ini. Ini pakai ketik ya. Nah, ini boleh pakai ngetik nih. Contoh, Ustazah mau nulis. Anak-anak bisa tuh ngetik di situ. Kayak Rasya ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah 30 menit berlalu. Nah, nih. Boleh nulis. Assalamualaikum. Nah, ini namanya ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Ustazah ada semoga kedepannya kita memahami, bisa belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, yuk bersama-sama kita bersolawat bersama. Subhanallah. Yuk bareng-bareng. Alhamdulillah. Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Baik, terima kasih anak sudah bergabung. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersama-sama. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.
Ya.